Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kata kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Tuhan yang selamat kita dan juga selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus selamat. Kalau kau percaya, kau akan selamat. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Yohanes 3:36 karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku Yesus. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya kau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat sore atau selamat malam bagi kita semuanya. Dan ketika kita rehat atau sedang dimanapun kita, kiranya karena internet ini bisa ditinggal di mana saja, kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Sebelumnya kita berdoa, terima kasih Tuhan, biarkan kami tetap menjadi kekuatan di dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan dalam 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-7, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu senantiasa karena imanmu, sementara kamu menanti keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Haleluya. Tema kita, kekuatan orang beriman adalah iman. Dan satu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Tuhan ketika Dia datang kedua kalinya adalah iman. Apakah Dia menemukan iman itu di hati kita? Iman percaya kepada Yesus, bukan iman kepada yang lain. Iman percaya kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kalau Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita selamat. Nah, jadi kekuatan orang beriman adalah imannya. Karena orang beriman, kekuatan orang beriman adalah imannya, bukan pada harta bendanya. Jadi bukan karena kekayaannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena imannya. Dan oleh karena itu, dengan iman itu kita akan memperoleh, kata firman Allah, keselamatan. Keselamatan diperoleh bukan karena kerja keras kita, bukan karena upaya kita, bukan karena kita membayar sesuatu atau beramal sebanyak-banyaknya, tidak. Keselamatan kita itu karena kasih karunia, di mana Tuhan memilih kita, di mana kita bisa percaya kepada Yesus yang sudah melakukan, yang mati di kayu salib dan membenarkan kita, menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan memberi kita hidup yang kekal dan keselamatan dari Dia itu. Dan itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus mempercayai Tuhan supaya kita akan tetap mengalami kenikmatan Tuhan. Yang kedua, kita juga harus percaya kepada Injil. Alkitab mengatakan dalam Roma 1 ayat 16-17 dan dikatakan, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes.
for the Jews first and also for the Greeks. Jadi aku tidak merasa malu dalam firman bebasnya. Aku tidak merasa malu kalaupun aku percaya pada Injil itu. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan. Terutama kita menyelamatkan orang-orang percaya, terutama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Oh, ini the righteousness of God is revealed. Karena di dalamnya kebenaran Allah itu telah dinyatakan. Jadi dinyatakan dengan apa? Dengan iman. Jadi reveal from faith to faith, as it is written, the just live by faith. Jadi orang beriman itu, orang benar itu harus hidup dengan iman. Jadi keselamatan itu kita harus percaya pada Yesus, kita harus percaya pada Injil. Ada orang percaya Yesus katanya, tapi tidak percaya pada Injil. Karena sudah dipalsukan. Yang kedua kata firman Allah adalah memperoleh kuasa Allah. Kisah 1 ayat 8 dikatakan di sana dengan jelas bahwa but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You will be you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Dan kuasa itu Tuhan berikan kuasa untuk melenyapkan segala sakit penyakit, melenyapkan kelemahan-kelemahan, dan kuasa itu juga diberikan kepada kita untuk menghancurkan kekuatan musuh, benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Saya masih mengingat bagaimana benteng itu saya bangun di hati saya untuk tidak percaya kepada Yesus, untuk tidak sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam hidup saya. Tapi jika itu jebol dan oleh pelayanan seorang dua hamba Tuhan yang selama beberapa waktu begitu intens untuk menyatakan Injil itu kepada saya, dan akhirnya jebol. Dan ketika dia jebol, wah, kita merasa apa? Rugi. Karena kenapa baru sekarang saya terima Yesus dalam hati yang sebenarnya, dalam kesungguhan yang sebenarnya, dalam pertobatan yang sebenarnya. Karena memang bukan karena kekuatan kita. Saya juga bukan karena keselamatan yang saya peroleh itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan menanamkan iman itu dalam hati saya. Dan yang ketiga, firman Allah katakan dengan jelas, memperoleh. Jadi kalau orang yang kekuatan orang beriman itu adalah imannya, maka jelas dia akan memperoleh yang ketujuh, yaitu kehormatan, juga dikatakan puji-pujian dan kemuliaan. Jadi karena di bumi ini kita sudah melakukan pemberian kemuliaan bagi Tuhan, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan. Roma 1 Korintus 10 ayat 31 itu. Dan kita dalam hidup ini memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan dalam perilaku kita, dalam hidup kita. Dan pada saatnya Tuhan akan menyatakan hal yang sama dalam hidup kita. Apa yang kita tanam di muka bumi ini akan kita peroleh, akan kita tuai di surga sana. Kita akan memperoleh puji-pujian dari Dia, memperoleh hormat dari Dia, memperoleh kemuliaan dari Dia. Kiranya kekuatan iman kita akan terus terpelihara sepanjang umur hidup kita. Jangan abaikan iman, jangan lemahkan iman. Karena kalau engkau mengalami kelemahan iman, Alkitab katakan kalau engkau lemah iman, meminta kepada Tuhan, karena Dia memberi dengan kemampuan. Dan tapi saya melihat mengapa orang memiliki iman yang lemah. Yang pertama, dia tidak suka berdoa. Yang kedua, dia tidak suka baca firman Allah. Yang ketiga, dia hidup dalam dosa. Itu sudah pasti lumpuh iman mereka. Tapi kalau engkau hidup dalam doa, setan sangat takut kepada orang berdoa. Lipat kaki. Hari-hari ini saya mau katakan kepada kita bagaimana saya malam-malam datang kepada Tuhan, melipat kaki, karena saya tahu bahwa
Kalau saya tidak melipat kaki saya akan tertidur. Tapi kalau saya bisa di tengah-tengah malam seperti itu, kalau saya melipatkan kaki, kalaupun kan itu datang, itu kan namanya orang melipat kaki, pasti ada gerakan-gerakan yang akan dilakukan. Dan itulah sebabnya memang tidak mudah, tetapi dalam usia saya yang sekarang ini, untuk melipat kaki itu tidak mudah. Tapi itu sebabnya mengapa saya menguruskan badan saya. Supaya saya bisa melipat kaki saya, dan kemudian bisa sujud di hadapan Tuhan. Dan bukan berarti kalau saya orang lipat kaki terus sujud di hadapan Tuhan orang yang terbaik. Bukan. Orang katakan kan sikap hati itu pasti memang hati yang hancur tidak ditolak oleh Tuhan. Dan itu sebabnya beri yang terbaik bagi Tuhan, dan apapun yang kita lakukan bagi Tuhan. Jangan menghakimi siapapun. Kita bukan Tuhan yang berhak menghakimi dan dapat membalaskan segala hal. Itu hanya kiranya kita betul-betul memelihara iman kita, kekuatan kita sebagai orang percaya adalah iman kepada Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan iman yang teguh. Ya, mantap. Apabila Tuhan datang, kami mendapati adalah orang-orang beriman kepada. Terima kasih, dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sakit, percaya bahwa Engkau bisa sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Kalau Engkau percaya, arahkan tangan kepada Tuhan, dan percayalah, Dia telah menolong saya, Dia telah menolong banyak orang, dan saya bukan hanya mengatakan ketika saya sakit lalu saya mencari pertolongan yang lain. Saya datang mencari pertolongan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, datang kepada mereka karena engkau tidak mengejar waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bilur-bilurmu mereka sembuh, dan engkau melenyapkan segala sakit dan kelemahan hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami penderitaan. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, penderitaan hari-hari ini yang menyiksa mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan mereka berhasil seperti firman Allah katakan, bahwa itu hanya sementara, ujian sementara yang melebihi, ketika kami lulus itu melebihi dari emas murni. Dan itu menandakan kami juga tahan uji, dan akhirnya kami mendapatkan sesuatu yang baik dari itu. Terima kasih, kami bersyukur, dan itulah sebabnya segala keadaan mereka, engkau menolong mereka, karena engkau yang telah berjanji, aku yang mengeluarkan mereka dari penderitaan, dari kesukaran mereka. Ketika Israel mengalami penderitaan, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka. Terima kasih, kami juga berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab kami. Pujilah engkau, dan muliakan engkau, kami pujikan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di malam ini. Kalau mau istirahat, jangan lupa untuk membaca firman Allah, dan berdoa, dan memperkatakan firman Allah dalam hidup kita. 1-2 ayat untuk membuat kita, iman kita mantap dalam hidup. Tuhan Yesus berkati. Mantap, mantap, mantap. Nikmat hidup.